Shalom, para saudaraku. Minggu ini, Minggu Trinitatis, saya ingin berbagi firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mau bersekutu denganmu melalui firman yang hidup ini. Berikan kami bekal untuk menghadapi kehidupan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, saya senang dengan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari bersekutu sejenak melalui firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini dari Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Saya akan terlebih dahulu membaca untuk kita demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu sekalian, di minggu ini, Minggu Trinitatis, pembacaan firman memberikan kita beberapa pemahaman yang sangat berharga. Yang pertama, manusia itu sangat berharga, sangat bernilai, sangat istimewa dibandingkan ciptaan lainnya. Sebab manusia itu diberikan Tuhan citra Allah sendiri, kemuliaan Allah. Dikatakan dalam firman ini, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, segambar dengan Allah, imago Dei. Jadi ada gambar Allah, ada citra Allah, ada kemuliaan Allah dalam diri manusia yang tidak ada dalam ciptaan lainnya. Saudaraku, itu bukan diusahakan manusia, tapi sudah diberikan Allah sejak dari penciptaannya. Saudara, walaupun manusia itu nantinya jatuh ke dalam dosa, namun citra itu, gambar Allah itu, tidak begitu saja dilupakan. Manusia yang diciptakan pada hari ke-6 tentunya sudah difasilitasi dengan berbagai kebutuhan. Ada di sana matahari sudah diciptakan, air juga, dan udara, serta ikan-ikan di laut dan binatang-binatang lainnya sudah ada. Jadi manusia itu benar-benar direncanakan oleh Tuhan untuk menguasai, menaklukkan, melestarikan dan memelihara ciptaan ini. Saudaraku, begitu berharganya manusia, begitu mulianya sebagai puncak ciptaan Allah. Daud di dalam Mazmur 8 ayat 6 mengatakan, apakah manusia itu sehingga engkau mengingatnya, engkau menjadikannya hampir sama dengan Allah, dan memahkotainya dengan kemuliaan. Itu firman yang sangat dekat dengan apa yang ada di dalam nats kita, bahwa manusia itu sangat berharga, sangat istimewa dan bernilai di mata Tuhan.
Saudaraku, firman Tuhan ini menyatakan bahwa manusia berharga bukan karena dia memiliki harta benda. Manusia berharga, bernilai bukan karena dia menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, atau karena dia punya jaringan yang luas. Itu tidak menambah nilai manusia itu sendiri. Atau kalau tidak memiliki harta menjadi berkurang nilainya, oh tidak. Kalau tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berkurang kemanusiaannya, tidak. Karena nilai itu adalah diberikan Tuhan Allah sejak dari penciptaan. Saudaraku, walaupun nanti dalam proses perjalanan waktu manusia itu jatuh ke dalam dosa, tapi Allah tidak begitu saja melupakan manusia, tidak begitu saja membuang ciptaannya. Tapi Tuhan berinisiatif melakukan sebuah penyelamatan melalui misi Golgota, melalui peristiwa salib. Allah sendiri turun menjadi manusia, mati dan bangkit untuk menyelamatkan manusia ciptaannya itu. Tidak berhenti sampai di situ. Allah juga mengaruniakan Roh Kudus untuk menyertai dan menuntun kita selama-lamanya. Selama-lamanya, bukan seumur hidup. Yohanes 14 ayat 16 jelas sekali bahwa Tuhan Yesus mengatakan, aku akan mengutus penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, untuk menyertai kamu selama-lamanya. Jadi kita dituntun oleh Roh Kudus selama-lamanya. Saudaraku, dalam pengertian ini bahwa Allah Tritunggal, ketrinitatisan Allah sangat nyata berkarya di dalam diri kita. Allah yang transenden, yang tidak nampak, yang tidak tersentuh, yang tidak terhampiri, itulah mencipta kita. Lalu ciptaan itu jatuh ke dalam dosa, Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus menjadi manusia, menyelamatkan kita dengan darahnya. Dan melalui pencurahan Roh Kudus, kita juga dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus itu selama-lamanya. Maka Allah Tritunggal itu sesungguhnya adalah gambaran kita, ada di dalam diri kita. Walaupun secara logika, secara pikiran, kita tidak bisa menjelaskannya secara detail, secara mengesankan, tapi di dalam diri kita, Allah Tritunggal jelas berkarya. Itulah makna, sehingga minggu ini adalah minggu Trinitatis. Saudaraku yang berbahagia, di minggu ini, di hari-hari ini, kita sedang menghadapi berbagai pergumulan, termasuk COVID-19. Ya, ini menjadi sebuah ketakutan bersama yang memenjarakan dunia, menghantui seluruh kehidupan manusia. Kita bisa bingung, ketakutan, menghadapi masa depan, apa yang akan terjadi. Atau mungkin di antara kita ada yang sudah kehilangan pekerjaan, kekurangan mata pencaharian, atau mungkin sakit penyakit. Apapun itu pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini. Saudaraku, sadarilah, jangan lupa, kita berharga di mata Tuhan. Ada nilai, ada citra Allah, ada kemuliaan Tuhan dalam diri kita. Tuhan tidak begitu saja meninggalkan kita. Dia akan menjaga dan memelihara kita. Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhan itu baik. Rencananya selalu yang terbaik bagi kita. Ingat, saudaraku, di Matius 6, bahwa burung-burung di udara dipelihara Tuhan, diberi makan. Apalagi kita lebih berharga, lebih bernilai, ada citra Allah, ada di sini kesegambaran Allah. Kita pasti dipelihara. Bangkit segera. Tatap masa depanmu dengan optimis. Tuhan sedang bekerja untuk mencari jalan keluar bagimu, apapun pergumulan dan kesulitanmu. Firman Tuhan ini meyakinkan kita untuk segera menatap masa depan kita.
kita adalah gambar Allah. Kita berharga, bernilai. Dan pesan ini juga mau katakan, setiap manusia, siapapun dia, apapun keadaannya, dia adalah gambar Allah. Tidak boleh direndahkan, tidak boleh didiskriminasi. Kecil, besar, laki-laki, perempuan, tua, muda, apapun kondisinya, dia gambar Allah. Dia harus dihormati, dia harus diperlakukan sama dengan semua manusia. Pesan ini jelas, dan inilah mandat yang kita terima dari Tuhan kita sebagai citranya, citra Allah. Saudaraku, bangkitlah, tataplah masa depanmu. Kita berharga dan Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Di dalam diri kita ada kekuatan besar. Di dalam diri kita ada kuasa tak terbatas, yaitu Roh Kudus. Dia akan menuntun, memimpin, mendampingi kita untuk melewati setiap kehidupan seburuk apapun. Lihat masa depanmu, Tuhan kita baik dan Dia sedang bekerja untuk kita. Dan di dalam iman teguh, pengharapan yang kokoh, keberserahan yang penuh kepada Tuhan, maka kita akan alami kemuliaan Tuhan secara nyata di dalam kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, firman-Mu sudah kami dengar, pesan-pesan-Mu sudah kami terima. Ya, kami adalah gambar-Mu. Di dalam diri kami ini, Engkau sudah berikan nilai dan harga. Oleh karenanya Tuhan juga sangat mengasihi kami, melindungi kami, memelihara kami. Seluruh pergumulan, kesulitan yang kami hadapi, kami serahkan. Sehingga Tuhan akan berikan kami jalan keluar. Terima kasih. Berikan juga dunia ini kelepasan dari virus corona yang sedang menghantui kami. Sehingga kami bisa kembali hidup normal sebagaimana adanya. Terpuji Engkau Bapa di sorga. Ampuni dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.